again, selamat siang. Hai, ketemu lagi di Kata Netizen Live Instagram ya. Hari ini tanggal 31 Desember Maret. Akhir bulan Maret ya. Jadi akhir besok. bulan itu biasanya itu kalau tanggal-tanggal segini tuh ini ya, momen-momen agak-agak menyedihkan gitu ya. Soalnya kan tanggal tua. Ya, tapi ada yang seneng kok. Ada yang sudah dapet. Oh iya. Tapi ada yang senang juga. Dari kemarin-kemarin itu kan kita memperingati mulai dari hari tanggal 30 itu kan kita memperingati hari film. Kurang familiar juga ya kalau tanggal 1 April itu sudah secara resmi mulai dari tahun 2019 diresmikan sama Presiden Joko Widodo adalah sebagai Hari Penyiaran Nasional ya. Berhubung besok itu Harsiarnas atau Hari Penyiaran Nasional, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lengkapnya sama KPD Jawa Timur ya. Ya, ada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Kita coba ke ini Ketua KPID Jawa Timur, ada Pak Afif Amrullah. Halo Pak Afif. Assalamualaikum, selamat siang Pak Afif. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Rio, Mbak Fenty, sehat semuanya ya. Sama Esti Pak. Tadi Esti, sorry. Namaku jadi Fenty. Iya. Tapi bawahnya sama ya, sama-sama T-nya. Iya. Juga Pak. Saya di sini sendirian, mungkin saya buka masker aja ya. Iya, boleh Pak. Boleh Pak Afif. Oke, gimana? Ya, Pak Afif. Besok nih tanggal 1 nih Pak Afif. 1 April. Betul. Tapi kita nggak ngomongin April Mop ini ya. Iya. Gimana? Harsiarnas, mungkin masyarakat juga atau Sobat Gen masih belum familiar juga dengan kata-kata ini ya, Hari Penyiaran Nasional kayak gitu atau disingkat Harsiarnas. Nah, ini kan baru 2019 kemarin diresmikan, benar-benar diresmikan. Padahal besok itu ulang tahun yang ke-88 ya kan. Nah, ini sebenarnya boleh cerita sedikit nggak ini flashback ke belakang kayak gitu? Ya. Biar Sobat Gen juga paham, tahu gitu ya. Yang pertama tentu saya terima kasih banget sudah diundang sama Gen FM, Mbak Esti dan Mas Rio yang sekarang bersama kita semuanya. Nah, yang kedua betul yang disampaikan Mbak Esti tadi bahwa memang Hari Penyiaran Nasional ini memang terasa kurang populer. Misalnya dibanding Hari Pers misalnya begitu, atau Hari Radio sendiri itu biasanya lebih banyak dikenal. Ya, dari sisi legalitas, formalitas memang Pak Presiden Jokowi baru saja meresmikan Hari Penyiaran Nasional itu tanggal 1 April tahun 2019, artinya baru kira-kira 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang kok ulang tahunnya sudah 88 gitu ya, mungkin orang bertanya-tanya. Jadi Hari Penyiaran Nasional itu memang satu proses panjang yang dihitung sejak tahun 1933. Dan saya yakin kita semua belum lahir waktu itu. Lahir ya? Iya, belum. Mungkin orang tua juga mungkin belum ya. Iya. Itu memang pertama kali ya. Pertama jadi kali pada zaman kayak gitu ya. Betul. Jadi pada zaman Belanda dulu ya, itu kan radio-radio yang bersiaran di Indonesia atau Hindia Belanda waktu itu kan rata-rata atau semuanya dimiliki oleh orang-orang Belanda saja. Nah, radio pertama yang bersiaran dan dimiliki oleh pribumi atau orang asli Indonesia itu ada di Solo. Yaitu waktu itu dirintis oleh Mangkunegoro VII, raja yang menguasai area itu waktu itu ya, tanggal 1 April 1933. Nah, karena itulah kemudian tanggal 1 April diusulkan oleh para akademisi, praktisi penyiaran dan sebagainya sebagai momentum hari pertama siaran radio yang dimiliki oleh pribumi di Solo. Namanya itu SRV. Tadi kalau kita dengerin Gen FM radio sebelum beberapa menit yang lalu itu ada ILM yang menceritakan itu bahwa 1 April 1933 itu Mangkunegoro VII merintis berdirinya SRV Solo C
Radio Vereniging kalau nggak salah bahasa Belandanya begitu. Nah, karena itulah kemudian diusulkan menjadi Hari Penyiaran Nasional. Itu pun pengusulannya bukan sejak lama, tapi sekitar tahun 2012 kalau nggak salah ya. Pada saat itu deklarasinya juga di Solo, dan waktu itu Pak Jokowi masih menjadi wali kota. Oh, masih wali kota Solo di sana gitu ya. Jadi Pak Jokowi waktu itu ikut mendeklarasikan Hari Penyiaran Nasional di Solo sebagai wali kota. Lalu setelah beliau menjadi presiden, beliau yang tanda tangan kepres atau presiden mengenai Hari Penyiaran Nasional tahun 2019. Jadi kalau dihitung dari 1933 sampai sekarang itu sudah 88 tahun. Tapi ya begitulah. Hanya saja nggak tanggal merah ya. Iya. Tanggal merah. Kamu ngarep ya kan? Hari penyiaran itu tanggal merah. Iya Pak, soal ini ya penyiaran kita juga agak menutup kemungkinan nih. Zaman udah mulai berkembang nih. Mulai dulu mungkin lebih dikenal radio ya. Ini ada pelopornya gitu kan. Kemudian berkembang TV, kemudian apalagi media cetak dan lain sebagainya. Nah sekarang sudah modern, bahkan banyak platform gitu kan. Nah ini apa sih yang membedakan? Kita pengen tahu nih yang membedakan penyiaran yang sekarang dengan penyiaran zaman dulu nih. Ya, jadi yang pertama kategori penyiaran di negara kita ini masih terbatas pada siaran TV dan radio, gitu ya. Sementara siaran-siaran yang dilakukan melalui platform lain seperti yang sekarang sedang kita lakukan atau di Facebook, YouTube dan seterusnya, itu belum masuk kategori penyiaran menurut undang-undang, sehingga ini belum belum menjadi wilayah yang kemudian kewenangan dari KPI atau KPID. Kenapa begitu? Ya kita tahu undang-undang penyiaran itu kan dibuat tahun 2002 ya, saat belum ada perkembangan macam-macam kayak gini gitu. Belum ada internet, belum ada Facebook, belum ada macam-macam. Sampai hari ini undang-undang ini belum direvisi, masih menggunakan undang-undang lama, sementara dunia sudah berkembang sedemikian rupa, begitu cepat, sehingga kalau kita bicara urusan Facebook, urusan Instagram dan YouTube, itu kebanyakan nanti ranahnya undang-undang ITE, ya kan? Undang-undang ITE. Iya. Sementara undang-undang penyiaran belum bisa menjangkau ke arah situ, karena memang definisi penyiaran itu masih terbatas pada yang menggunakan frekuensi, yang menggunakan pemantar. Benar. Sehingga itu yang penting untuk diketahui. Lalu yang kedua, karena memang masyarakat kita sekarang itu sudah berubah pola konsumsi medianya. Kalau dulu zaman saya masih kecil gitu, atau Mbak Esti atau Mas Rio kan, TV radio itu menjadi primadona banget gitu. Pokoknya tiap hari itu mesti nonton TV, kemana-mana dengerin radio begitu. Kamis malam gitu nonton bareng. Iya benar. Kalau Sobat Gen, tapi sekarang kan sudah nggak gitu. Rata-rata sebagian besar sudah mengakses atau memiliki gadget di tangannya masing-masing. Sehingga pakai aplikasi semuanya. Betul. Yang mendengarkan radio pun tidak menggunakan perangkat radio yang sesungguhnya, tapi bisa pakai aplikasi, bisa streaming gitu kan. Sehingga perubahan perilaku ini yang menjadi tantangan utama bagi radio TV hari ini. Bagaimana TV radio bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri supaya tidak ditinggal oleh audiensnya, ditinggal oleh pendengarnya, kira-kira begitu. Sehingga misalkan sekarang Gen sendiri kan juga punya banyak variasi program selain live di frekuensinya, di pemancarnya, ya ada streamingnya, ada juga live Instagramnya, lalu ada Twitter, ada macam-macam lah ya. Itu semua adalah satu proses adaptasi yang dilakukan oleh radio, dan menurut saya tidak hanya Gen, beberapa radio TV lain juga yang melakukan hal yang sama. Dan ini yang biasa disebut dengan istilah akademisnya itu konvergensi media. Nah itu konvergensi, itu yang ya konvergensi. Atau sekarang lah cek misalkan di YouTube, lihat trendingnya hari ini. Kira-kira kan sebagian juga acara-acara TV gitu. Artinya TV juga sudah memang masuk ke dunia itu untuk supaya bisa tetap berinteraksi dengan audiens. Karena kalau dia memaksakan diri bertahan pada pola lama, ya tinggal tunggu waktu kapan dia akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ini Pak Afif, ini kebetulan ada titipan pertanyaan ya waktu Esti upload di WA Story. Ada teman-teman yang nanya juga, titip tanya dong ntar sama Pak Afif itu sama teman-teman KPID Jatim. Sebenarnya fungsi yang paling mendasari dari KPID ini terhadap media seperti radio dan juga televisi ini apa nih? Karena gini, yang ada terkonotasi kayak gitu di masyarakat, KPID ini yang tukang bagian ini ngoreksi, ngawasin penyiaran gitu kan, apa TV kayak apa program-program kayak gitu. Nih apa aja sih sebenarnya fungsinya kayak gitu, biar masyarakat dan sebagian lebih clear lagi kayak gitu ya. Ya, ini pertanyaan menarik dan penting untuk kita diskusikan ya. Jadi pertama gini, kita flashback dulu ke belakang. Kalau saya kan sempat mengalami hidup di masa era Orde Baru. Mas Rio sempat nggak kira-kira? Era Orde Baru, zaman Pak Soeharto kira-kira begitu. Kamu jangan memudah-mudahkan kamu. Sempat. Berarti kita kira-kira sama lah ya Pak Esti ya. Ini yang kita dengar. Berarti sama lah kira-kira ya. Yang kita dengar waktu itu, pemerintah itu kan sangat kuat gitu ya powernya kepada masyarakat. Ada orang kritik sedikit tangkap gitu ya. Ada media kritik sedikit besoknya dibredel dan seterusnya. Nah kemudian setelah era reformasi tahun 98 itu kan ada pergantian presiden dari Pak Soeharto ke B.J. Habibie, lalu ganti lagi ke Gus Dur, ke Megawati. Nah itu kan disebut dengan istilah era reformasi ya. Mungkin teman-teman yang lahir tahun 2000-an mungkin belum terlalu akrab ya, tapi makanya saya Nah, era reformasi itu kan kemudian menginginkan agar gimana caranya media atau pers ini mendapat kebebasan yang lebih ekspresif untuk menyampaikan kritik, menyampaikan pesan kepada masyarakat dan seterusnya. Maka pilihannya adalah pemerintah tidak boleh sekuat dulu, gitu ya. Pemerintah harus dikurangi nih kewenangannya supaya tidak sekuat dulu. Makanya kemudian ada Undang-Undang Pers tahun 99, terus ada muncul Dewan Pers. Kalau ada apa-apa dengan media, misalkan ada pejabat nih diberitakan apa terus nggak suka, kalau dulu kan langsung disikat itu, kantornya digeruduk macam-macam. Nah sekarang nggak boleh, harus ke Dewan Pers dulu, ada proses mediasi, nggak boleh langsung dituntut ke pengadilan gitu, untuk melindungi teman-teman media. Nah di dunia penyiaran juga begitu, supaya TV, radio ini tidak semuanya diatur oleh pemerintah, maka harus ada perwakilan masyarakat yang ikut mengatur urusan televisi dan radio. Nah, siapa masyarakat itu? Disebutlah lembaga namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, baik di tingkat pusat maupun provinsi. Jadi kami ini adalah perwakilan atau representasi masyarakat yang menjabat sebagai anggota KPID dalam periode tertentu. Nanti periodenya cuma 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun gimana? Ya seleksi lagi. Nanti Mas Rio boleh daftar, Mbak Esti boleh daftar gitu. Teman-teman sebutkan juga boleh daftar, asal yang penting memenuhi syarat gitu kan. Jadi kita ini masyarakat biasa yang ikut seleksi lalu terpilih karena kompetensi dan juga penilaian macam-macam. Nah tugasnya tadi pertama positioningnya itu ya. Jadi yang paling penting positioningnya. Positioning kita ini, kita kan harus ngerti status ya supaya nggak ada korban ghosting dari istilahnya keluaran tadi ya. Kita positioning KPI atau KPID itu adalah perwakilan atau representasi masyarakat yang mengatur dunia penyiaran bersama-sama dengan pemerintah. Nah tugasnya satu, yang pertama memang memberikan panduan kepada lembaga penyiaran TV radio tentang bagaimana pedoman perilaku penyiaran dan juga standar program siaran yang harus dilakukan. Kalau pagi nggak boleh ngomongin ini, kalau ada program yang dewasa harusnya malam misalkan. Terus apa kata-kata yang nggak boleh diucapkan seperti ini dan seterusnya, itu ada pertama berikan panduan itu. Lalu yang kedua tugasnya ya tentu mengawasi pelaksanaan itu. Ketika ada lembaga penyiaran TV atau radio yang diduga mungkin melanggar, mungkin kata-katanya kotor atau ada adegan-adegan yang mengandung unsur kekerasan dan seterusnya, maka KPI melakukan pembinaan. Dengan cara apa? Ya biasanya memang dengan
memberikan surat teguran, gitu kan. Pada jam sekian, hari sekian, TV ini melakukan ini, jadi harus dihentikan, misalnya ditegur. Nah, ya seperti itu. Nah, itu yang kemudian dikenal masyarakat atau yang kemudian menjadi persepsi masyarakat bahwa tugasnya KPI adalah tadi melakukan pengawasan. Tapi setelah itu juga ada lagi tugas lainnya adalah melakukan selain pembinaan juga membantu proses perizinan. Jadi masyarakat kalau mau mendirikan TV, radio, melakukan perpanjangan itu kan juga harus melakukan proses perizinan. Nah, itu juga dilayani oleh KPI. Betul. Sesuai dengan daerah masing-masing. Lalu yang terakhir adalah melakukan koordinasi stakeholder dengan pemerintah, dengan masyarakat supaya bisa menghadirkan siaran-siaran yang tidak melanggar etika dan seterusnya. Contoh kecil deh, misalkan soal pandemi kemarin ya, kan luar biasa, kita terkaget-kaget dengan hadirnya pandemi COVID-19. Terus kita harus ngapain nih, Nah, itu kemudian kami dengan pemerintah provinsi, dengan Satgas, dengan teman-teman lembaga penyiaran, juga asosiasi seperti PSNI, itu ketemu, misalnya kita harus melakukan apa, lalu kemudian ada ILM bersama, ada iklan layanan masyarakat bersama, ada acara macam-macam yang kita gagas bersama untuk memberikan kontribusi lah kepada masyarakat tentang bagaimana masyarakat seharusnya menyesuaikan diri dengan adanya pandemi. Dan itu nih. Nah ini saya mau nyambung nih ke Pak Hafiz tadi, bahwasanya KPID ini kan mengawasi juga program-program TV, radio dan sebagainya. Rio jadi ingat nih kasus yang waktu itu kalau nggak salah sinetron ya, tapi di luar Jawa Timur gitu kan, sinetron yang membuat kerumunan warga di saat pandemi kayak gini gitu. Jadi bisa dibilang sinetron itu tadi ya, itu kena teguran bahkan diberhentikan itu berdasarkan laporan dari masyarakat gitu ya, Pak Afif ya, betul ya? Betul. Jadi proses untuk memberikan teguran sanksi itu panjang, Mas Rio ya. Sumbernya dari mana? Bisa dari mana saja. Satu, pertama bisa dari hasil monitoring kami. Misalnya kami sendiri yang menemukan, kami kan juga ada tim monitoring ya. Kami sendiri yang menemukan, nah itu juga bisa diproses. Lalu yang kedua, laporan dari masyarakat juga bisa. Tapi kalau kasus yang sinetron tadi yang menghadirkan kerumunan itu memang kompleks sih. Itu kalau dicari di Undang-Undang Penyiaran, dicari di P3SPS atau Pedoman Penyiaran nggak ketemu itu. Karena kerumunan kan memang belum diatur ya waktu itu ya. Nah ketemunya tuh mungkin nanti karena ada kalau salah ada surat edaran dari KPI setelah mendapat masukan dari Satgas COVID maksudnya. Jadi Satgas COVID kan terus berkoordinasi dengan KPI juga. Nah, mungkin Satgas memberikan panduan. Idealnya kegiatan siaran itu supaya tidak menimbulkan kerumunan dan kemudian tidak memberikan contoh pada masyarakat yang mungkin ditiru dan berdampak negatif harus seperti ini. Nah, jadi ketika ada laporan seperti itu ya tentu karena ini kewenangannya ada kaitannya dengan Satgas ya berarti koordinasinya dengan Satgas. Tapi istilahnya tetap dikaji ya, kalau dapat laporan dikaji, nggak asal langsung kasih teguran gitu ya Pak ya, betul ya? Oh iya pasti. Jadi laporan ke kami itu macam-macam. Kadang-kala kan juga kita harus paham bahwa orang melapor itu motifnya kan ya macam-macam gitu kan. Sama lah kayak orang ngaduin seorang ke kita kan ya motifnya macam-macam. Sehingga kita harus dalami dulu apakah ada unsur persaingan bisnis di situ ya kan. Ada faktor like dan dislike gitu kan bisa jadi. TV ini melaporkan ini, radio ini melaporkan ini gitu ya kan bisa aja gitu, sehingga kita harus dalami dulu ada motif itu atau enggak, kemudian yang berikutnya ya kita sesuaikan dengan P3SPS bagaimana berlaku penyiaran tadi itu apakah emang benar melanggar atau enggak. Tapi yang jelas ketika ada laporan itu kami tetap wajib menindaklanjuti. Hanya cara menindaklanjutinya harus kita pilih antara yang dengan memberikan sanksi atau sekedar klarifikasi saja diundang, klarifikasi. Kalau memang tidak terbukti ya kan nggak perlu dikasih sanksi. Nah, ini kebetulan ada temenku yang nanya nih, Putri gitu ya nanya. Kalau semisal kemarin itu kan lagi rame juga untuk yang tayangan-tayangan televisi. Ini contoh ya, bukan karena kita sering, masyarakat kan kadang-kadang kan lebih sering melihat yang lagi trending kayak gitu ya. Kapan hari itu kan yang lagi rame
di televisi juga lamaran Atta Oh, sama iya. Aurel itu kan sampai ini Sempat rame. sempat ramai juga kan, bahkan sampai sempat ada teguran juga dari KPID setempat kayak gitu. Betul. Nah ini sebenarnya pertanyaannya dari Putri, ini yang masuk kriteria-kriteria hal seperti apa kok kayak gitu tuh bisa kena teguran kayak gitu? Mungkin Pak Afif bisa jelas. Oh, baik. Jadi langsung aja ke kasus itu ya. Kasus untuk penayangan Atta dan Aurel itu berkaitan dengan kepentingan publik gitu ya. Jadi gini, radio, TV harus kita pahami, dia ini kan bersiaran menggunakan sumber daya alam. Ini, jadi itu kan memancarkan siaran dari pemancar dari tower itu supaya sampai ke rumah kita kan pakai antena itu kan menggunakan saluran frekuensi namanya kan. Nah itu kan milik siapa? Itu milik masyarakat. Itu sumber daya alam milik masyarakat yang sementara dipinjamkan kepada TV dan radio. Gitu ya. Oke. Kan? Jadi itu bukan milik radio frekuensi dan frekuensi itu bukan milik TV tapi milik masyarakat yang oleh negara, oleh Kementerian Kominfo dipinjamkan gitu untuk dipakai kegiatan siaran. Karena ini milik masyarakat, maka harus ada jaminan bahwa setiap kegiatan siarannya itu memberikan hiburan, memberikan informasi dan juga edukasi yang positif gitu. Nah, seperti acara kemarin itu juga ada laporan. Pasti kalau seperti itu kan ada dua kubu lah ya. Ada kubu yang melaporkan ke KPI bahwa ini adalah pemanfaatan frekuensi untuk kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Kira-kira begitu. Apa pentingnya menyiarkan lamaran seorang artis secara live sekian waktu gitu ya. Itu kritik dari masyarakat. Lalu oleh KPI dikaji kan begitu. Lalu kemudian akhirnya benar. Artinya KPI sependapat bahwa mestinya harus ada value lebih dari sekedar menayangkan acara lamaran. Misalnya ya, bahwa Atta ini kan sebenarnya orang anak muda biasa, bukan artis awalnya kan ya. Ya anak muda biasa yang berkreasi melalui YouTube. Kemudian karena konsistensinya, karena kreativitasnya, dan karena hal-hal positif yang dia lakukan, kerja kerasnya, sehingga dia bisa menjadi YouTuber ternama atau teratas jumlah subscribernya sekarang, sampai akhirnya bisalah bertemu dengan keluarga Mas Anang misalkan, lalu bisa menjalin hubungan nanti kedepannya adalah suami istri. Jadi value-nya adalah harusnya ini, positifnya adalah perjuangan seorang anak muda yang awalnya bukan siapa-siapa menjadi orang yang bisa jadi familiar, langsung terkoneksi, dikenal. Ya begitu. Nah itu sebenarnya keberatan dari masyarakat yang waktu itu menyampaikan kritik kepada stasiun TV yang menayangkan itu, sehingga ini oleh KPI difasilitasi lalu ditindaklanjuti dengan sanksi. Karena kalau sekedar menayangkan itu kan seakan-akan nggak ada nilainya apa gitu ya. Padahal ini dia bersiaran laporan dari masyarakat ya, dari masyarakat yang merasa keberatan kayak gitu, akhirnya sama KPID kita kaji lagi kayak gitu ya. Tapi untuk ini gimana Pak Afif? Lanjut. Waktu itu kan kalau nggak salah sempat trending di Twitter juga. Iya memang. Nah, dan kalau kita lihat itu lebih banyak yang artinya mengkritik daripada yang ya saya belum meneliti langsung ya, tapi sepintas saya lihat itu yang saya lihat ya kebanyakan tuh lebih banyak mengkritik stasiun TV ini kenapa menayangkan itu dalam durasi waktu yang lama begitu. Padahal dia bersiaran menggunakan frekuensi milik masyarakat. Nah, ini tapi kalau misalkan ngomongin tadi ya kasus-kasus yang ada, sebenarnya hak dan kewajiban dari penikmatnya, maksudnya penonton atau pendengar itu kan juga harus dipenuhi juga kan, begitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi itu sekali lagi karena gimana Mas Rin? Iya, saya mau tanya, ini kira-kira poin-poin hak dan kewajiban mereka ini supaya terpenuhi itu yang kayak gimana sih gitu? Pendengar dan penikmat TV gitu, pendengar radio gitu. Ya, jadi karena frekuensi ini milik publik, milik masyarakat semuanya, dan tidak bisa dipagar gitu kan ya.
karena begitu misalnya Gen FM mancar siarannya, maka siapapun yang memutar di 103,1 FM, maka ya semua orang bisa mengakses. Misalkan kalau di mobil sopir menyetel satu frekuensi, maka semua anggota kan semua anggota yang ada di dalam mobil itu kan sama-sama menyaksikan, sama mendengar. Gitu ya. Itu beda dengan handphone. Kalau handphone itu private banget. Ya kita yang punya kendali penuh terhadap apa yang akan kita tonton, apa yang kita dengar. Tapi kalau radio, TV itu publik istilahnya. Jadi begitu disetel di satu tempat, maka semua orang bisa mengaksesnya. Prinsip itu yang kemudian mendasari bahwa kalau gitu, apa yang mancar di TV dan radio harus totally safety. Gitu. Jangan sampai ada sesuatu yang berdampak negatif kepada orang lain. Misalnya ketika ini siaran radio guyonannya terlalu dewasa, sementara disetel di radio yang di mobil misalkan yang di situ ada anak-anak, kan berbahaya. Maka kemudian diaturlah dalam satu panduan yang kita sebut dengan P3SPS tadi itu, pedoman perilaku penyiaran dan sarana program siaran. Jadi kalau kita ngomong hak dan kewajiban, pertama radio berhak setelah mendapat izin berhak untuk melakukan kegiatan siaran menggunakan frekuensi yang sudah dialokasikan untuknya. Orang lain kalau nganggu dia melanggar hukum. Ya kan harus boleh dilanjuti dalam proses hukum. Nah, yang kedua, frekuensi itu bisa digunakan selain untuk kegiatan siaran juga untuk mendapatkan profit. Kalau Gen FM kan radio swasta nih, maka silakan dapatkan profit dari situ. Ada iklan masuk, ada kerjasama, itu menjadi hak dari lembaga penyiaran. Yang penting dibatasi siarannya, tidak boleh kemudian 100% iklan dong ya, tapi ya tetap harus ada informasinya, ada edukasinya kan gitu. Itu nanti kaitannya dengan kewajiban. Nah, lalu hak yang bagi masyarakat, karena dia menjadi pemilik sejati frekuensi, maka dia berhak mendapatkan siaran yang berkualitas, yang menghibur, yang menginformasi, yang dan juga memberikan edukasi yang positif, kira-kira begitu. Kalau masyarakat merasa tidak nyaman dengan siaran salah satu televisi atau radio, dia pun berhak menyampaikan suaranya. Apakah langsung melalui media sosial, monggo, atau dengan ke KPI atau KPID juga boleh. Seperti yang tadi contoh kasus soal acara lambang itu kan mereka melapor tuh ke KPI. Ada yang melalui media sosial, lewat Twitter, terus di tag akun KPI misalkan. Ada yang juga mungkin lewat WA, call center, atau juga yang mungkin melalui email dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi hak dari masyarakat untuk merespon, untuk ikut mengawasi, dan juga memberikan masukan kepada lembaga penyiaran melalui KPUD ataupun secara langsung. Tadi Pak Afif sempat juga ngomong menyinggung soal siaran kayak gitu ya. Ini nanti ngomongnya ini salah, penyiarnya ngomongnya salah, hostnya, presenternya ngomongnya ini. Ini memang benar-benar kita sadari ya, sekian tahun kita terjun langsung berkecimpung nyemplung di dunia siaran itu memang hal yang susah dikontrol kadang-kadang ya, under kontrol juga ya, meskipun kita juga udah nyiapin gitu kata-kata kayak gitu ya, ternyata pas di depan mic langsung blank kadang-kadang juga kata-katanya asal comot kayak gitu ya. Nah, kadang-kadang orang-orang juga berpikiran bahwa ini gampang sih siaran itu, tinggal ngoceh aja, tinggal ngomong aja. Jangan salah. Terus dapat duit, jangan salah. Justru karena kita nggak boleh asal ngomong. Nanti kalau asal ngomong, meskipun ada persiapan, tapi salah dikit, lambe keplecok, langsung dia disemprit gitu ya. Bukan surat teguran aja, SP udah. Nah, kayak gitu. Ya kan biasanya kalau penyiaran misalnya yang selama ini terjadi kan makanya judulnya Mbak Esti kan tidak asal siaran asal siaran gitu kan. Ya itu benar. Artinya beda banget lah antara kita bersiaran di YouTube, di Facebook, di Instagram dengan di radio, karena tadi itu prinsipnya kalau TV, kalau YouTube, Instagram tuh hak masing-masing gitu kan untuk mengakses atau enggak, itu pilihan dan tanggung jawab dari pribadi masing-masing. Tapi kalau radio TV itu tanggung jawabnya bersama karena sifatnya komunal, sifatnya publik gitu. Lebih luas lagi lah. Betul, sehingga siapapun yang ada di hadapan kamera atau di hadapan mikrofon siaran itu
nggak boleh asal siaran, tapi harus hati-hati supaya tidak mengganggu orang lain. Dan kadang-kadang kan biasanya ketika misalnya nih ada radio yang kemudian kena tegur dari KPI, biasanya radionya nanti negur ke si penyiarnya gitu. Iya pasti. Ya. Tapi Sehingga, untungnya harus hati-hati. Untungnya kamu pernah punya pengalaman nggak ngomong salah gitu waktu siaran gitu, pernah nggak? Pernah Terus sih, kena tegur. pernah. Itu sebenarnya manusiawi sih sebenarnya. Iya, slip of the tongue Ya, makanya betul. ya. Kalau aku sih pernah ya, dulu sering banget ya waktu radio live, karena emang Gen FM kan radio tapping kayak gitu ya, live delay seperti itu. Enaknya Yes. lebih bisa diedit kayak gitulah ya. Ya, Kalau dulu kan zaman dulu, aku kok tapi nggak nyebutin tahun ya, tadi kelihatan banget aku kalau umur berapa ya kan. Jadi kalau zaman dulu itu kan live gitu ya, itu aduh slip of the tongue itu sering Kalau banget. Jadi, kan sudah live gitu, tapi untung aja waktu itu nggak kena tegur sama KPID, tapi seringnya kena tegur sama bos SD, kamu ngomong apa gitu kan. Wah itu. Iya. Nah, ini sering juga karena emang lebih parah memang kalau ngomongin radio itu slip of the tongue-nya itu memang lebih sering pasti ketimbang kalau siaran di televisi yang memang sudah lebih ada. canggih dikit, one step ahead lah ya, lebih editingnya, gitu kan, ya. teksnya dan karena memang di Indonesia kan lebih dulu radio juga kan ketimbang televisi kan. Nah ini menyambung pertanyaan-pertanyaan dari beberapa pertanyaan dari Iya. Tadi soal ini ya, lanjutan dari SP3 SPS nih. Itu kalau misalkan sudah ada surat kesanggupan untuk mematuhi SP3 SPS dari lembaga penyiaran, terus KPID ini memantaunya gimana nih Pak? Ini dari pertanyaan dari MC Lucu Andre. Ini tadi dia ada pertanyaan lagi sebelumnya kok nggak salah deh. Oh nggak ada ya? Belum. Oh belum ya. Banyak radio ini loh, banyak radio anak muda yang tidak mematuhi SP3 SPS kayak guyonannya. Terus guyonannya sama lagi ya, kawan hari memang pernah dengar juga ya. Kalau radio anak muda atau bahkan sebenarnya nggak radio anak muda aja sih, tapi radio-radio lain kadang-kadang kalau under control juga. Karena waktu dulu aku nggak di radio anak muda, sebelum di Gen juga under control juga sering juga gitu. Nah, itu gimana untuk memantaunya KPID? Ya, jadi kalau Mbak Esti dulu bukan di radio anak muda, pada radio anak tua gitu Mbak Esti ya. Anak tua. Anak kok ya tua gitu. Ya. Ya, jadi semua lembaga penyiaran TV radio itu ketika mengajukan izin itu memang ada surat pernyataan di belakang ditandatangani oleh direktur, surat pernyataan kesanggupan mematuhi P3 dan SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu memang ada semuanya. Di MC Lucu tadi mungkin dia tahu soal itu ya. Nah, bagaimana memantaunya? Kami pertama KPID Jawa Timur itu punya wilayah layanan atau punya wilayah pengamatan yang cukup luas. Ya se-Jawa Timur, karena kami nggak punya KPID di tingkat kabupaten kota gitu. Jadi nggak ada KPID Surabaya atau KPID Ngagel gitu, nggak ada. Yang ada ya KPID Jawa Timur. Sehingga wilayah kerja kami ya mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi, dari Sumeneb sampai Blitar itu semuanya wilayah kerja kami. Nah tentu kami di Surabaya itu punya alat monitoring, juga ada tim yang memang memonitor TV radio yang ada di Surabaya, jangkauan gerbang kertas. Jadi kami punya orang-orang yang memang dibayar untuk nonton TV sama dengerin radio. Ya, terus Pasti suaranya tenggelam. Ada. Oke. Sip. Kami punya tim yang ada di Surabaya ini yang memang sehari-hari memonitor TV radio dari Jawa Timur, terutama di gerbang Kertasusila, Surabaya, Gresik, Lamongan, kemudian Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Bangkalan itu bisa dipantau. Nah, untuk yang di luar-luar area gerbang Kertasusila, kita punya relawan-relawan gitu ya. Kita bentuk jaringan-jaringan relawan yang biasanya itu adalah teman-teman dari prodi komunikasi di beberapa kampus, di Kediri ada, di Jember, di Banyuwangi, di Malang, di Madiun, di Pamekasan. Itu kita MOU dengan kampusnya, lalu mereka kita berikan edukasi kayak gini lah cara memantaunya. Nanti kalau ada apa-apa silakan dilaporkan atau diinfokan kepada kami. Lalu
masyarakat juga kita sering melakukan beberapa kegiatan literasi media untuk mengedukasi masyarakat beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita ingin mendapatkan siaran berkualitas. Kalau ada yang tidak nyaman, yang mungkin dianggap kurang pas gitu ya, kurang layak, itu kita berikan ruang untuk memberikan informasi kepada kami. Lalu yang tidak kalah penting itu ini sebenarnya, kalau itu kan proses pengawasan ya. Yang menurut saya paling penting itu adalah soal bagaimana kita bisa meyakinkan kepada semua pemimpinan media, terutama TV radio itu untuk memantau masing-masing lembaga penyiarnya gitu. Kan radio ini nggak bisa bunyi sendiri, TV itu kan nggak bisa bunyi sendiri, ada orang yang membunyikan. Nah berarti KPID harus mendekati mereka, orang-orang yang membunyikan itu, yang nyalain mic itu, supaya mereka tahu bahwa radio tidak boleh asal siaran, gitu loh. Bahwa TV nggak boleh asal tayang. Ada beberapa pedoman. Jadi pendekatannya itu dari hulu ke hilir, dari hulunya, dari pokoknya itu berarti SDM insan penyiaran itu harus kita berikan pembinaan, kita beri edukasi. Seperti inilah yang harus dilakukan kalau melakukan kegiatan siaran, yang tidak boleh ini gitu ya. Lalu bagian hilirnya, bagian ujungnya, masyarakat juga harus punya literasi, dan kalau ada apa-apa yang merasa kurang nyaman, seperti tadi kan ada yang komentar, ada radio anak muda yang mungkin, nah yang seperti itu silakan disampaikan kepada kami, radio apa, kapan, jam berapa, ngomongin apa, silakan diinfo ke WA KPID, di Instagram KPID juga bisa, nanti kami akan tidak lanjuti ya, kayak gitulah prosesnya kira-kira. Oke. Nah ini kita ngomongin hari penyiaran nasional nih. Nah temanya besar tahun ini itu kan penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Nah ini mungkin bisa nih Pak Afif, garis besarnya ekonomi dibangkitkan pasca pandemi ini seperti apa sih Pak? Ya, baik. Jadi seperti yang saya sebut di awal tadi, bahwa proses kegiatan siaran radio di negara kita ini atau di masyarakat kita ini kan sudah dimulai sejak tahun 1933 ya. Itu artinya radio atau dunia penyiaran itu punya kontribusi besar terhadap perjuangan kemerdekaan waktu itu. Bagaimana waktu itu orang bisa tahu bahwa Indonesia itu sudah merdeka, itu ya lewat radio. Karena belum ada podcast message ya, belum ada WA, sehingga satu-satunya cara orang waktu itu mengetahui itu ya satu lewat radio, dua lewat selebaran. Jadi radio punya, kalau area Surabaya pasti paham, ada dulu Bung Tomo itu bagaimana beliau memanggikan takbir kan lewat radio juga gitu ya. Nah radio, bahkan ada cerita itu istilahnya radio kambing. Mungkin Mas Rio pernah dengar istilah radio kambing? Nggak pernah. Kayaknya di Solo itu, di Solo itu yang tadi saya sebut PSR itu ada museum pers di sana. Di sana itu ada satu perangkat radio gede banget, itu dua lemari kira-kira. Itu adalah cikal bakal RRI Solo waktu itu. Tadi itu yang dirilis tahun 1948 ya, kita juga belum lahir waktu itu ya. Itu kan Belanda datang nih setelah dia kalah sama Jepang, lalu Jepang juga kalah, dia kan datang lagi ke Indonesia. Nah, para pejuang, para angkasawan waktu itu ya, itu radio itu menjadi sasaran, dicari juga sama Belanda. Jangan sampai ada, kalau ada ini bisa membangkitkan semangat nasionalisme, semangat perlawanan, sehingga radio itu dicari, kalau ada langsung dibakar dan seterusnya. Nah, orang-orang yang mengelola VSR waktu itu SVR waktu itu di Solo itu menyelamatkan ini, perangkat ini dibawa ke Gunung Lawu, terus disembunyikan di kandang kambing. Lalu akhirnya ketika melakukan kegiatan siaran ya sampai dijajah lagi, itu kan karena di kandang kambing ya adalah suara kambing bunyi. Gimana bunyinya Mas Rio? Nah, jadi waktu siaran tuh terdengar nih, kedengaran ada suara-suara kambing, maka radio itu disebut istilah radio kambing, dan sampai sekarang masih ada di Solo. Jadi teman-teman
GNFM kalau ada yang ke Solo sempatin mampir ke situ untuk melihat sejarah itu. Nah, sekarang kita bagaimana? harus napak tilas ini memang ya. Nah, itulah kenapa sekarang peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88 dilaksanakan puncaknya di Solo besok gitu. Karena memang ada sejarah besar yang muncul dari sana, sehingga teman-teman KPI Pusat yang dari Jakarta itu sekarang di Solo semuanya untuk melaksanakan rangkaian kegiatan siaran, dimulai dari napak tilas, terus besok juga ada acara peringatan puncak yang bersama Bapak Presiden dan seterusnya. Nah, temanya kenapa kemudian mendorong kebangkitan ekonomi, karena tadi bahwa lembaga penyiaran itu sejak zaman perjuangan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, era Orde Baru, reformasi sampai hari ini konsisten untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, memberikan hiburan, memberikan informasi dan edukasi. Nah, sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana kita sama-sama bangkit dari pandemi yang sudah setahun lebih ini, yang sudah ulang tahun pertama kemarin ya. Dan kita tidak berharap ada ulang tahun kedua kan, gitu. Sehingga kita sama-sama harus bergandeng tangan. Lembaga penyiaran juga harus punya kontribusi untuk membangkit dari pandemi. Maka kemudian GNFM kan hari ini menyebut tagline-nya kan New Normal Radio kan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu peran dari lembaga penyiaran untuk memberikan kepada siapapun yang mendengarkan dan yang mengakses radio TV kita, bahwa kita harus bangkit, harus optimis. Nah, nanti harapannya adalah selingan-selingan informasi atau inspirasi bagaimana orang-orang bisa bangkit dari pandemi. Contoh kecil misalnya, ada anak muda yang dikena PHK, kemudian dia karena harus bertahan hidup, maka dia merintis usaha, mungkin melalui jualan online atau apa, dan ternyata justru sukses di masa pandemi. Nah, yang begini-begini kan perlu kita ceritakan, perlu kita viralkan lah bahasanya, supaya bisa menginspirasi yang lain dan kita bisa bareng-bareng bangkit dari pandemi. Ya, jadi itulah kira-kira arah besar dari tema yang kita angkat pada Hari Penyiaran Nasional tahun 2021 ini. Pak Afif, kita mungkin agak kelewatan nih soal tadi program ya, bahwasanya ada yang kategori semua umur SU gitu kan, ada bimbingan orang tua, ada yang R, ada yang 13 plus. Nah, mungkin bisa dijelaskan supaya masyarakat kita juga paham sebenarnya adakah jam-jam tertentu buat tiap masing-masing kategori ini? Ini TV ya berarti ya? Ya. Atau mungkin radio juga bisa. Jadi sebenarnya klasifikasi program usia itu untuk semua lembaga penyiaran, baik TV radio. Cuman bedanya kalau TV kan bisa dimunculin tuh di layarnya kan, tapi kalau radio kan nggak bisa. Hanya mungkin kita harus memberikan pemahaman kepada para pengelola radio bahwa jam dewasa itu dimulai jam 22.00, sehingga ada beberapa pembatasan di situ. Jadi pertama ada 5 klasifikasi usia. Yang pertama itu SU, semua umur. Artinya program siaran itu, baik radio atau TV itu layak untuk semua umur. Baik anak-anak, dewasa, kemudian remaja juga semuanya cocok. Artinya aman gitu ya, totally safety. Itu semua umur. Lalu yang kedua itu A, itu berarti anak. Itu usia 2 tahun sampai kira-kira 13 tahun. Itu A. Jadi misalnya kalau itu biasanya pagi, itu memang mulai jam 5 pagi sampai jam 15 ya, itu program usia anak itu harus artinya siapapun yang bersiaran di jam-jam itu harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak. Artinya anak jangan sampai terkontaminasi dampak negatif. Lalu yang kedua ada R, itu remaja. Kemudian yang berikutnya ada D, yaitu dewasa. Remaja itu biasanya sore gitu kan. Lalu yang dewasa itu jelas di atas jam 22, di atas jam 10 malam. Nah TV, masing-masing TV terutama itu memang punya kewajiban untuk menampilkan. Ketika di situ misalnya ada kategori R, maka berarti TV itu menyajikan program ini untuk anak usia 13 tahun ke atas. Dengan kata lain,
Berarti anak di bawah antara 13 ke bawah itu nggak cocok nonton ini, gitu. Memang TV mendedikasikan program itu untuk remaja, begitu, sehingga anak yang di bawah 13 tahun tidak cocok nonton program itu. Nah, harusnya memang idealnya itu orang tua nih yang mengontrol. Ketika orang tua di rumahnya ngelihat ada program yang contoh misalkan sekarang sinetron yang lagi hits, yang malam-malam itu ya, Mas, siapa? Iya. Ikatan Batik sama Mas. Ya. Atau ikatan batin apa ikatan batin? Beda judul. Aku soalnya nonton drakor. Itu kan yang TV sudah memberikan label bahwa itu adalah R alias remaja. Nah, mestinya orang tua itu ya tidak mengizinkan kalau anaknya ikut nonton. Tapi kalau remote-nya sudah dipegang emaknya, sudah bingung nih anaknya ini. Kayaknya harus ikut. Iya, itulah problem yang kita hadapi hari ini. Orang tua sebagian belum memahami bahwa itu sebenarnya panduan gitu loh untuk orang tua supaya bisa memilah dan memilih mana TV yang cocok dan enggak untuk anaknya. Kalau saya pribadi di rumah, mohon maaf ya kan, istri saya juga orang ya sempet gandrung, sempet apa ya, fanatik sama sinetron itu. Gitu. Tapi karena ada anak yang masih usia 5 tahun, ya beliau alhamdulillah siap berkorban tidak nonton. Dan mungkin ngecek dari YouTube gitu kan, ada siaran orang di YouTube ada gitu, atau mungkin dari aplikasi gitu ya. Nah, jadi pada malam hari tidak nonton itu melalui TV tapi melalui aplikasi. Nah, di rumah-rumah yang lain harusnya seperti itu, karena ya itulah panduan sebenarnya. Cuma memang masyarakat belum semuanya memahami soal itu. Bahkan kadang-kadang kalau orang tuanya itu ada pengajian misalnya, ada pertemuan RT, PPKK gitu, anaknya disuruh nonton gitu. Kok cerita nona ibu ya apa ceritanya, seru. Nah, itu mestinya nggak dilakukan, karena ya memang secara langsung tidak berdampak negatif kepada si anak, tapi itu kan menyasarnya kan alam bawah sadar ya, area kognitif, area pemikiran, sehingga dalam jangka waktu yang cukup lama ketika anak-anak menonton sinetron yang modelnya seperti itu, maka ya pasti akan mempengaruhi psikologi dia gitu. Dia bisa dewasa sebelum waktunya. Nah, ini sekalian jawab ini, ada temannya Rio yang DM ke Rio juga. Pak, ini tolong dong untuk kartun diperbanyak lagi buat yang hari Minggu kayak zaman-zaman dulu gitu, Pak. Nah, ini kalau dari KPI ini sendiri apa istilahnya, memperbolehkan juga seperti itu. Oke, kartun boleh kok, tinggal stasiun TV-nya aja ini mau apa enggak gitu. Oke. Gimana nih, Pak? Ya, jadi tadi kan di awal saya bilang bahwa ketika lembaga penyiaran TV atau radio sudah punya izin, maka dia berhak menyelenggarakan siaran, gitu ya. Dia berhak semaksimal mungkin untuk mengonsep program acaranya kayak apa, mau untuk dewasa, untuk pemuda, untuk anak-anak, untuk anak muda, remaja ataupun lain. Kayak Gen FM ini kan memilih segmen anak muda, itu haknya Gen FM. Tidak ada satupun orang yang berhak untuk mencampurinya, termasuk kami itu nggak boleh ngurusin internalnya Gen FM dalam urusan program siaran. Yang penting program siarannya dilakukan dengan baik dan ada inspirasi, ada informasi yang disampaikan. Kemudian kalau kartun, sekali lagi ya itu menjadi hak masing-masing TV, apakah mereka mau menayangkan kartun atau tidak. Kami tidak boleh mengintervensi. Memaksa harus kartun nggak boleh, atau harus berita juga nggak boleh. Kami tidak punya kewenangan untuk masuk ke sana. Nah, problem di kita itu adalah kartun itu tinggal siapa yang bikin, gitu ya. Ya kan? Negara kita, saya misalnya ngobrol sama teman-teman TV, biaya untuk memproduksi kartun itu jauh lebih mahal daripada memproduksi sinetron. Karena proses animasi itu panjang dan lama sekali. Makanya kemudian di negara kita jarang ada kartun yang kemudian berkembang meledak seheboh. Misalkan misalnya Doraemon atau Dragon Ball atau misalnya Upin Ipin lah dari tetangga sebelah. Kan jarang ya kartun kita yang meledak sedemikian hebat seperti kartun-kartun dari luar negeri.
Nah itu problem lah. Artinya pertama dari sisi produksinya itu memang mahal sekali, sangat-sangat mahal, sehingga TV ketika harus memproduksi sendiri itu mereka harus berpikir ulang. Ada nggak sponsor yang siap menanggungnya gitu kan? Terus apalagi sekarang kena pandemi, banyak iklan yang kemudian harus dikontrak ulang dan seterusnya, itu problem tersendiri. Dan kedua mungkin kenapa kemudian di TV-TV kita kartunya kebanyakan luar negeri, kok nggak ada, kok jarang sekali kartu-kartu yang dalam negeri. Lagi-lagi problem tadi, problem biaya produksi itu menjadi kendala utama, sehingga jarang ada televisi atau PH, production house, yang mau memproduksi kartun karena biayanya cukup tinggi itu tadi. Seandainya misalnya pemerintah itu punya kebijakan, misalnya di Kementerian Pariwisata atau Ekonomi Kreatif ya, itu menggelontorkan uang katakan 1 triliun misalnya, atau katakan 10 triliun, dikumpulkanlah ahli-ahli animasi Indonesia. Mereka ini kan juga hebat-hebat, sebagian kan juga nggarap film di Amerika juga kan, termasuk di Malaysia juga sebagian orang Indonesia tuh yang nggarap. Nah itu dikumpulin terus dibiayai, lalu nanti disiarkan secara serentak untuk memberikan pendidikan karakter yang khas kayak Upin Ipin gitulah ya, yang khas Indonesia banget gitu. Itu akan menjadi satu gerakan yang luar biasa. Dan saya dengar sih kayak Masha and the Bear yang dari Rusia itu pemerintah intervensi, kemudian Upin Ipin sendiri itu akhirnya pemerintah juga ikut memberikan intervensi. Terus beberapa kartun di Jepang juga begitu, sehingga keterlibatan semua pihak itu bersama-sama untuk bisa mewujudkan program kartun yang bisa dinikmati oleh semua orang. Nah problem di kita sih itu sebenarnya. Artinya KPI nggak ada masalah, justru suka juga kalau ada kartun yang makin banyak. Problemnya adalah tadi, TV itu harus menghitung berulang kali ketika dia harus memproduksi acara kartun, karena biaya produksinya tinggi, sponsor mana yang siap menanggung. Kemudian yang kedua, ketika harus kontrak dari luar negeri juga ada biayanya, dan itu pun juga ada batas waktu biasanya. Ketika kontraknya 5 tahun, nanti kalau dia nayangin lagi pasti kena penalti gitu, nanti kena denda macam-macam hukum. Nah itu kompleksitas yang mungkin jarang dipahami oleh orang gitu ya. Selama ini seakan-akan KPI itu membatasi, nggak boleh kartun, nggak boleh apa, padahal kami sebenarnya tidak punya kewenangan sama sekali untuk intervensi, karena itu menjadi hak dari masing-masing TV radio. Itu yang harus dipahami oleh penikmat televisi, pendengar juga ya. Jadi bukan kalau untuk program bukan ranahnya di ini KPID. Nah yang terakhir Pak Asif, ini kan besok acara puncaknya ya kan di Solo, Hari Penyiaran Nasional. Tadi sempat juga Pak Asif bercerita mulai dari awal bahwa radio ini di zaman penjajahan dulu yang begitu bisa menggelorakan dan membangkitkan semangat juang dan juga emosional dari masyarakat sendiri begitu, untuk terus menciptakan sebuah keberlangsungan hidup. Kalau dulu